Argumen cerdas Zakir Naik yang membuat orang tercengang bahkan masuk Islam. Oleh Dr. Zakir Naik. Penerbit, Aqwam, 2016. Tebal, 195 halaman. Berawal dari sering melihat video yang banyak diupload mengenai beberapa ceramah Dr. Zakir Naik, dan kemudian tidak sengaja melihat status di Facebook Zona Muslim, bahwa dijual buku mengenai debat Islam versus non-Islam dari Dr. Zakir Naik. Yaitu tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2016, seketika aku hubungi nomor kontak yang tertera. Aku hubungi via WhatsApp dan aku pesan buku tersebut. Ada balasan bahwa harga buku ditambah ongkir sebesar Rp25.000 sehingga total biaya yang harus aku transfer adalah Rp115.000. Yang dikirim tidak buku saja, tapi juga 2 buah DVD yang janjinya akan dikirim pada tanggal 1 Agustus tahun 2016. Dan keesokan harinya aku transfer sejumlah biaya yang dimaksud. Dan akhirnya tanggal 6 Agustus buku yang ditunggu-tunggu tiba. Beberapa hal yang aku kutip dalam buku ini yaitu sebagai berikut. Zakir Naik, seorang penceramah Islam asal India, telah menjadi tokoh terkemuka di dunia Muslim, selama beberapa dekade. Dilahirkan pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 di Mumbai, India, Zakir Naik telah naik daun melalui ceramah-ceramahnya, acara televisi, dan jaringan PIS TV, di mana ia membahas berbagai aspek Islam, perbandingan agama, dan berita terkini. Gaya dakwah Zakir Naik ditandai dengan pengetahuannya yang luas tentang teks-teks keagamaan, terutama Al-Quran dan hadis, yang sering dia kutip secara luas selama pidatonya. Dia dikenal karena presentasinya yang jelas, dan kemampuannya untuk berdebat dengan individu dari berbagai kepercayaan, membela Islam dan menantang keyakinan agama lain. Zakir Naik mengatakan ia terinspirasi oleh Ahmed Didat, yang telah aktif di bidang dakwah selama lebih dari 40 tahun. Menurut Zakir Naik, tujuannya adalah berkonsentrasi pada remaja Muslim berpendidikan yang mulai meragukan agamanya sendiri, dan merasa agamanya telah kuno, selain itu untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam. Di dunia dakwah, nama Dr. Zakir Naik terdengar begitu fenomenal di era ini. Ternyata, ia merupakan salah satu dari 3 pendakwah paling berpengaruh di dunia. Yang lain adalah gurunya sendiri, Ahmed Didat. Namun, beliau sudah meninggal pada tahun 1998 silam. Satu lagi, Yusuf Estes, mantan misionaris Kristen yang akhirnya memeluk Islam, dan kemudian menjadi dai, mengislamkan ribuan orang di Amerika dan belahan dunia lain. Ingatan Dr. Zakir Naik sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mampu menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim, tapi juga menguasai kitab-kitab milik agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Ribuan orang Hindu India berhasil ia islamkan. Ia juga mampu mengoreksi para pastor atau pendeta jika mereka salah dalam mengutip ayat-ayat di Bible. Karena itulah, dakwahnya begitu memukau dan dinantikan banyak orang. Ujian hidup adalah ujian untuk akhirat, seperti yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran Surat Al-Mulk 2, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Poligami. Mengenai poligami juga terdapat salah kaprah. Kita harus memahami konteks terutama situasi dalam masa lampau, bahwa tidak ada batasan bagi poligami sehingga sudah umum laki-laki memiliki banyak istri bahkan sampai ratusan. Dan kitab suci Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang mengatakan, nikahi satu saja. Konteks frasa tersebut ada pada surah An-Nisa 3, yaitu,
dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi poligami bukan kebiasaan melainkan perkecualian, karena banyak orang salah persepsi dan menyangka bahwa seorang muslim wajib mempunyai istri lebih dari satu. Hijab. Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa dalam hijab yang diperintahkan pertama adalah pada kaum laki-laki, yaitu pada Quran Surat An-Nur, 30, setelah itu hijab baru diperuntukkan kepada perempuan sebagaimana disebutkan pada Quran Surat An-Nur, 31. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur, 30. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka, daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Quran Surat An-Nur, 31.